Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Lukman Syafni Isra dengan NIM 2205020108. Yang saya hormati kepada Bapak Oki Rizky Azizi Esos MAP selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Kebijakan Publik. Pada kesempatan kali ini, Lukman akan menjelaskan tentang implementasi. Implementasi merupakan kebijakan yang dapat dihubungkan dengan peraturan atau menyangkut tentang masyarakat luas. Nah, adapun implementasi merupakan tahap pengujian apakah hal tersebut dilaksanakan secara tepat waktu ataupun tidak, dan juga dilakukan secara prosedur dalam proses kebijakan. Seperti apa yang kita ketahui, dalam proses kebijakan tersebut terdapat 5. Yang pertama, planning. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, actualizing. Yang keempat, directing. Dan yang terakhir adalah controlling. Tahapan-tahapan implementasi. Pertama, perencanaan, yaitu merencanakan program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini, pemerintah secara mampu untuk mengetahui hal apa yang urgent atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, koordinasi dan kolaborasi. Nah, hal ini mengenai stakeholder atau kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak lain yang berhubungan dengan program tersebut. Ketiga, pengalokasian sumber daya. Hal ini menyerahkan atau mewenangkan terhadap pihak yang memiliki secara mampu dan peka terhadap keahliannya, seperti mewenangkan ke daerah melalui kepala daerah sederajat, baik itu kota, provinsi. Selanjutnya yang keempat, komunikasi dan edukasi. Nah, hal ini melakukan tindakan berupa sosialisasi yang kita ketahui menteri yang ditugas tanggung jawabkan untuk menjinakkan dan meluluhkan masa demo dengan melakukan tindakan persuasif. Kelima, evaluasi dan pengawasan, yaitu mengevaluasi atau menolak ukurkan keberhasilan dalam proses programan tersebut. Bisa kita ketahui seperti tindakan MONEF dalam melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah dalam pemerataan daerah. Nah, hal ini mengkaitkan tentang adanya penyebaran pemerataan distribusi ke daerah terpencil 3T, seperti dari pusat ke Natuna. Terakhir yaitu evaluasi dampak. Nah, dari pengawasan ini bisa dilakukan hal apa saja yang harus dibenahkan dalam memperbaiki kebijakan serta tindakan tersebut. Ciri-ciri implementasi kebijakan. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas dan harus sesuai dengan kebutuhan hal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau hal urgent. Nah, dalam hal ini mengkaitkan tentang free trade zone. Free trade zone yaitu untuk menarik investor dari luar ke daerah. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk memperbaiki ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Kita kaitkan dengan free trade zone yang ada di Kota Tanjung Pinang. Secara geografis, Tanjung Pinang memiliki 2 wilayah free trade zone. Yang pertama Dompak, yang kedua Tanjung Pinang. Masing-masing wilayah tersebut memiliki tujuan yang jelas. Kenapa begitu? Dompak memiliki wewenang wilayah yaitu untuk industri, sedangkan Senggarang untuk jasa dan pariwisata. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu setiap kebijakan harus memiliki kebijakan hukum atau batasan-batasan dalam hukum, yaitu untuk mengenai supaya kebijakan itu memiliki peraturan yang mengikat. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri implementasi yang ketiga yaitu setiap kebijakan pemerintahnya harus peka akan adanya stakeholder, yaitu kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain.
Pihak lain yang dimaksud tersebut yaitu pihak yang memiliki wewenang atau profesi yang ada di bidang tersebut.